Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini akan kami sampaikan kabar terbaru dari Komisi 10 ya, terkait dengan pelaksanaan P3 Guru tahap yang ketiga ataupun P3 Guru di tahun 2021 ini. Pimpinan honorer menyampaikan berita menyejukkan soal P3K ya. Karena kemarin guru-guru honorer berhasil bertemu dengan Komisi 10. Nah, namun sebelum kita ke berita utama ini, akan kami sampaikan bahwa kemarin itu guru-guru honorer itu melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR ya. Nah, puluhan guru honorer itu menggelar demonstrasi pada hari Kamis kemarin tanggal 13 bulan 1. Nah, demonstrasi ini merupakan aksi kali keempat Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Jadi sudah keempat kalinya. Nah, ketumnya yaitu Hetty Kustrianingsih mengatakan tuntutan mereka tetap sama, yaitu meminta diberikan formasi. Tentunya yang menghalangi mereka ya, FGHN LPSI adalah formasi yang tidak ada ya, baik untuk guru yang lulus passing grade tahap 1 ataupun tahap 2. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memberikan solusi atas dugaan upaya pemerintah daerah menyingkirkan guru honorer dengan alasan akan masuknya CPNS dan P3K. Kami menuntut formasi P3K 2021 sudah 2 kali kami ikut tes, tapi hasilnya kami tetap kalah ranking walaupun kami lulus passing grade, kata Hetty kepada jbnn.com kemarin ya. Nah, para guru honorer yang berdemonstrasi juga meminta pemerintah tidak menutup mata atas kejadian yang menimpa mereka, yakni satu demi satu sekolah meminta para gurunya mundur ketika guru CPNS dan P3K masuk. Nah, maksudnya ketika di tahap yang pertama ya sudah ada yang masuk guru P3K, kemudian tahap kedua kemungkinan nanti ya akan segera masuk. Nah, guru honorer yang di sana kan otomatis akan tersingkir ya. Nah, Hetty dan kawan-kawannya juga menggelar aksi unjuk rasa, juga menyatakan menolak seleksi P3 Guru tahap 3. Alasannya, seleksi P3 Guru tahap 3 itu tidak akan menyelamatkan guru honorer negeri karena sistemnya masih sama. Ya, ketika nanti di tahap yang ketiga dengan peserta yang sama ya, tentunya sangat besar peluang untuk guru berserdik ya, guru honorer swasta yang bisa masuk di sana. Mau dites berkali-kali pun kalau formasinya terbatas, kemudian kami diadu dengan guru serdik, kami akan kalah ya, kata Bu Hetty ya. Ini ya menjadi sebuah rahasia umum ya, karena mengalahkan 500 itu sangatlah susah ya. Dia berharap dengan aksi unjuk rasa keempat ini ada perhatian dari pemerintah dan legislatif. Hetty berharap DPR RI sebagai perwakilan rakyat harus menyuarakan masalah guru honorer negeri yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi. Kami akan mendukung anggota DPR RI dan membela kepentingan honorer. Semoga DPR bisa mendorong pemerintah pusat agar seleksi P3 Guru tahap 3 diisi saja dengan optimalisasi. Nah, ini adalah harapan ataupun tuntutan dari FGHN LPSI. Sebelumnya mereka sudah menggelar aksi di kantor Kemendikbudristek, Istana Negara, dan Kemenpan RB, dan ini yang keempat adalah di gedung DPR RI. Nah, kemudian ketika bertemu dengan unjuk rasa maksud kami di depan gedung DPR RI, ternyata forum honorer ini diterima ya oleh Ketua Komisi 10 yaitu Bapak Saiful Huda. Nah, akan kami sampaikan ya informasi ini seusai bertemu Ketua Komisi 10, pimpinan honorer sampaikan berita menyejukkan soal P3K. Kami akan bacakan. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan honorer mendapat kabar menyejukkan hati. Alhamdulillah, luar biasa, Komisi 10 sangat welcome dengan kami GTT yang lulus passing grade dan belum dapat formasi, terang Ketua Paguyuban Guru Tidak Tetap Kabupaten Kebumen Mushibin ya. Nah, dia mengaku puas setelah menyampaikan kondisi guru honorer di daerahnya, termasuk guru PAI ya, karena guru PAI sangat sedikit formasinya. Nah, Pemkab Kebumen itu sudah memberikan sinyal formasi 2022 hanya 45. Nah, ini sangat kecil sekali ya. Nah, daripada kami harus ikut seleksi tahap 3 dan keluar daerah, lebih baik berjuang mendapatkan formasi.
Saya lega karena Komisi 10 akan dorong penambahan formasi P3K guru ya, termasuk secara keseluruhan ya, termasuk untuk guru agama Islam terangnya. Nah, kemudian dihubungi terpisah, Bapak Saiful Huda mengungkapkan pihaknya akan memperjuangkan formasi ini ya, termasuk untuk guru agama. Selain itu, guru-guru honorer negeri yang lulus passing grade harus diberikan formasi. Semangat kami untuk memperjuangkan status ASN bagi guru honorer tidak berubah. Insya Allah kami akan menyampaikan masalah guru honorer pasca seleksi saat ini. Jadi setelah seleksi saat ini kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim tenangnya. Dia menegaskan, jadi Bapak Saiful Huda menegaskan bahwa semangatnya tetap ya mengangkat guru honorer ini menjadi ASN ya. Nah, kemudian dia juga akan menyampaikan ke Kemendikbudristek dan Pasalnas harus mengevaluasi pelaksanaan seleksi tahap 1-2. 1-2 dulu di evaluasi, jangan sampai guru honorer negeri disingkirkan karena alasan akan masuk CPNS dan P3K. Nah, tidak fair itu mereka tidak lolos karena formasinya saja yang terbatas. Kalau semua Pemda membuka formasi sebanyak guru honorer yang bekerja di sekolah, tidak akan ada masalah seperti ini, pungkas Bapak Saiful Huda. Nah, jadi diterima oleh Komisi 10 ya. Kemudian di dalam hal ini ketua yaitu Bapak Saiful Huda. Nah, kemudian Komisi 10 akan terus memperjuangkan karena semangatnya masih sama, yaitu untuk mengangkat ASN guru honorer menjadi ASN ya. Nah, itu akan memperjuangkan kepada Pansselnas dan Kemendikbudristek. Nah, ini juga ditegaskan di berita berikutnya bahwa Bapak Saiful Huda beliau mengatakan bahwa angkat dulu semua guru honorer negeri jadi P3K itu baru fair ya. Nah, apa yang dimaksud fair di sini? Bapak Saiful Huda mengatakan bahwa tahap 1, tahap 2 silakan evaluasi, kemudian sebelum tahap 3 digulirkan. Karena menurut beliau ya, pasca seleksi ini 1 dan 2, Komisi 10 itu banyak menerima aduan dari guru-guru honorer, terutama yaitu guru yang sudah lulus passing grade ya, sudah lulus passing grade. Nah, di sini ada pernyataan beliau ya. Kami mewanti-wanti Mendikbudristek dan Pansselnas untuk evaluasi tahap 1 dulu, baru berlanjut tahap 2. Faktanya, seleksi tahap 2 juga bermasalah. Malah kata Saiful, guru honorer negeri tersingkir dari sekolahnya karena kalah ranking dengan peserta bersertifikat pendidik. Nah, menurut beliau mempertanyakan ya komitmen Komisi 10, jangan mempertanyakan ya. Jadi komitmen Komisi 10 itu meningkatkan status guru honorer menjadi aparatur sipil negara baik PNS ataupun P3K. Namun sebenarnya kebijakan itu kemudian diarahkan oleh pemerintah ke P3K. Nah, Saiful Huda mengatakan seharusnya pemerintah memprioritaskan dulu guru honorer negeri dalam rekrutmen P3K 2021. Artinya negeri diselesaikan dulu ya, seperti itu. Nah, angkat dulu semua guru honorer menjadi P3K itu baru fair, ucapnya. Dia optimis jika pemerintah mengangkat semua guru honorer negeri kemudian memberikan pelatihan 1-2 bulan, kemampuan mereka akan terus bertambah, akan terus di-upgrade seperti itu ya. Nah, saran saya formasi 1 juta guru, 600-700 ribu untuk guru honorer negeri, ini semangat meningkatkan status guru honorer negeri benar-benar direalisasikan. Nah, pungkas Saiful Huda. Jadi tetap komitmen ya Komisi 10 agar guru honorer menjadi ASN P3K, walaupun awalnya adalah menjadi PNS, namun karena regulasinya oleh pemerintah ya dialihkan ke P3K, sehingga Komisi 10 juga berkomitmen untuk bisa menjadikan guru honorer ini yang memperjuangkan guru honorer menjadi ASN P3K. Nah, semoga nanti ada berita terang ya, artinya semoga ini dievaluasi di tahap 2, 1 dan 2, kemudian tahap 3 sebelum bergulir maka sudah ada perbaikan regulasi sehingga tidak merugikan guru-guru honorer. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.